Aku sangat senang untuk bisa ketemu dengan kalian semua dan ada di sini. Masalahnya saya tidak bisa berkomunikasi langsung. Saya ingin mengekspresikan hati saya, tetapi karena saya tuh seperti orang bisu, saya ingin minta pengertiannya. Kalau saya tidak bisa mengekspresikan hati dan perasaan saya dengan tepat. Saya dulu di sini tanggal 2 bulan Oktober 2019, waktu gereja ini pertama kali ada ibadah pentabisan. Dan belum begitu banyak tahun berlalu, tetapi saya sangat bahagia untuk dengar dalam waktu yang sangat singkat gereja ini sudah berkembang ke ada ruangan-ruangan ibadah tambahan dan juga untuk pendidikan. Dan saya menganggap ini adalah hal untuk mengucap syukur. Saya juga bersyukur diundang untuk ibadah pentabisan ini di tempat ini yang sangat dihormati untuk mengucap syukur kepada Tuhan buat event yang luar biasa yang Tuhan lakukan buat gereja ini. Sebagai pendeta yang juga telah menjalankan jalan pelayanan dan menyampaikan firman sejarah penebusan, saya terutama mengucap syukur kepada Tuhan dan juga menyelamatkan kalian semua. Ada pentabisan ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kasih karunia dan berkat Tuhan, dan saya juga ingin mengucap syukur kepada pendeta Samuel untuk kesempatan ini. Dan kemarin saya melihat presentasi yang melalui Gereja Sion, saya sangat kagum. Melalui presentasi pekerjaan misi yang dilakukan oleh Gereja Singapura, saya sangat kaget dan saya mengucap syukur kepada Tuhan dan sadar betapa banyak pekerjaan gereja yang Gereja Sion ini sedang lakukan untuk menyebarkan firman ke seluruh dunia. Dan saya akan doa agar Gereja Sion tidak akan berhenti di sini, tetapi akan maju terus, lebih jauh dan lebih jauh untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga menyampaikan firman ke semua bangsa. Dan juga saya memberkati gereja ini dan kalian semua, agar Tuhan bisa berdiam di sini untuk selamanya. Agar kalian semua dipakai terus sama Tuhan untuk menggenapi pekerjaan penebusan Tuhan. Ada yang tanya, pendeta, tahu gak Adam itu warga negara apa? Apakah ada orang tahu dia bangsa apa? Dan pendetanya jawab, saya kurang tahu. Dia bilang karena pendetanya orang Korea, dia bilang karena dia tidak nurut Tuhan dan makan pohon baik dan jahat, dia pasti bukan orang Korea. Lalu orang Kudus nanya pendetanya, kenapa kamu bilang begitu? Dia bilang karena kalau dia orang Korea, dia tidak akan makan buahnya, dia makan ularnya. Jadi dia bilang
udah pasti dia bukan orang Korea. Tetapi dunia telah berubah, waktu telah berubah. Kelihatannya dari antara orang Korea ada seseorang yang tidak nurut firman Tuhan dan makan buah yang salah. Tetapi saya sungguh-sungguh berdoa, meskipun kamu harus makan ularnya, kamu tidak akan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Di ayat pembukaan kita hari ini dikatakan bahwa Tuhan telah memilih Sion sebagai tempat kediamannya untuk selama-lamanya. Kenapa Tuhan memilih gereja Sion sebagai tempat untuk dia berdiam selamanya dari antara begitu banyak tempat? Ayatnya bilang karena di Sion ada orang yang berjalan dengan integritas dan mereka itu bicara kebenaran dan keadilan dari hati mereka. Jadi saya doa dan berkati di dalam nama Tuhan, kita semua yang terkumpul di sini di Gereja Sion akan menerima berkat berdiam dengan Tuhan kita, Allah Bapa kita untuk selama-lamanya. Jadi gereja yang seperti apa? Di mana Tuhan itu berdiam untuk selamanya? Alkitab hari ini beritahu kepada kita ini adalah gereja yang mengatakan kebenaran dari hati yang adil dan benar dengan integritas. Dan itu sebabnya kita harus menelusuri diri kita sendiri dalam hidup kita. Apakah kita sedang jalan dengan integritas, yaitu kebenaran dan keadilan di mata Tuhan. Apakah kita sedang menggenapi kebenaran dan integritas Tuhan, dan apakah kita sedang bicara kebenaran dengan mulut kita? Rasul Paulus mengakui, sampai sekarang saya telah sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Maka di dalam semua perbuatan kita, apakah kita telah melakukannya dengan integritas dan kebenaran di hadapan Tuhan di saat kita melayani Tuhan? Apakah kita udah bekerja keras di mana hati nurani kita itu tidak tertusuk dan kita tidak melanggar hati nurani kita? Jemaat yang dikasihi, Alkitab beritahu kepada kita untuk kita melayani Tuhan dan berjalan dengan integritas di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh mengikuti keinginan daging, tetapi kita harus mengikuti kebenaran dari firman Tuhan. Di 2 Korintus pasal 1 ayat 12 dikatakan, inilah yang kami mengatakan, yaitu bahwa bagian keduanya, khususnya dalam hubungan kami dengan kami dikuasai oleh ketulusan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi itu adalah sesuatu yang kita bisa banggakan. Jadi bukan dengan hikmat duniawi, tetapi dengan kekuatan kasih karunia Allah. Dan Tuhan sedang beritahu kepada kita, orang yang ada integritas, kebenaran,
Dan hidup yang benar harus menjalankan kehidupan yang memiliki hati nurani yang murni. Dan itu yang kita harus banggakan dan tunjukkan di dalam hidup kita. Dan itu sebabnya 2 Korintus 13 ayat 5 beritahu kepada kita untuk menguji diri kita sendiri, untuk melihat apakah kita itu tegak di dalam iman. Selidiki diri kita sendiri. Dan kita harus lihat kembali untuk lihat apakah kita sedang hidup menggenapi kebenaran Allah. Kita harus menguji diri kita dan kita harus yakin dan konfirmasi setiap hari, hari demi hari. Kalau enggak, kita akan dibuang, ditolak oleh Tuhan. Bekerja dan menggenapi kebenaran artinya untuk dengan setia hidup sesuai dengan firman perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan ini juga menunjukkan untuk dengan seterusnya menggenapi janji kita dengan orang lain juga, manusia lain. Tetapi ada orang yang tidak ada integritas, kebenaran, yang membuat banyak berisik di dalam gereja. Dan mereka itu menyesatkan orang kudus dan jemaat di gereja dengan kepalsuan mereka, menutupinya sebagai kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 44 beritahu kepada kita kalau kita tidak bicarakan kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran Allah, maka kita itu adalah milik setan. Hanya gereja yang berjalan dengan integritas, menjalankan kebenaran dan bicara yang benar, itu adalah gereja yang bisa berdiam selamanya dengan Tuhan. Saya seterusnya doa dan memberkati dalam nama Tuhan, gereja Sion ini akan berdiam dengan Tuhan Allah Bapa kita dengan iman yang teguh dan tetap sampai akhir di hadapan takhta Tuhan sebagai gereja yang setia. Yang kedua, ini adalah gereja yang memiliki gembala yang benar, yang menjaga bait suci, yaitu gereja, dan mimbar. Pendeta yang berdiri di sebelah saya, Pendeta Samuel Kim ini, saya percaya bahwa dia adalah pendeta yang menjaga bait suci dan mimbar Tuhan. Saya yakin dengan berjalan bersama Tuhan bersama-sama dengan Pendeta Samuel dan mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan, gereja ini akan menjadi gereja di mana Tuhan berdiam untuk selama-lamanya. Yeskiel pasal 40 ayat 45 sampai 46 beritahu kepada kita bahwa tugas pendeta yang benar, imam yang benar adalah untuk menjaga bait suci dan mimbarnya dan melayani di sana. Oleh karena itu, gembala yang benar adalah gembala yang selalu menelusuri diri sendiri, mencek diri sendiri apakah dia sedang menjaga bait suci dan mimbar dengan baik. Oleh karena itu, gembala itu harus menjadi pendeta yang bekerja keras dan selalu bekerja keras dalam pusat hatinya, bekerja keras untuk menggenapi tugas yang Tuhan telah berikan kepada dia.
Dan dia adalah pendeta yang harus memiliki hati yang berkobar-kobar di pusat hatinya, yang ingin menggenapi kehendak Tuhan dan ingin melayani Tuhan. Dan gembala yang benar sesuai dengan Alkitab adalah gembala yang mengecek apakah dua telah menjadi satu. Melalui Yeskiel 40 ayat 46 dan Yeskiel 44 ayat 16 dikatakan, di saat masuk ke dalam bait suci untuk melayani aku, untuk dekat dengan Tuhan, artinya dua orang menjadi satu. Di saat yang dua itu menjadi lebih dekat, menjadi satu. Itu sebabnya Yakobus pasal 4 ayat 8 kasih tahu kepada kita untuk mendekati Tuhan, dan Tuhan pun akan mendekati kita. Dan Mazmur 73 ayat 28 beritahu kepada kita bahwa berkat yang besar untuk kita itu bisa dekat dengan Tuhan. Di sini penulis Mazmur mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Tuhan, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dan kita harus, gembala yang baik harus selidiki untuk lihat apakah kita tuh sedang menyembah dengan seluruh hati kita dalam kebenaran. Ulangan 33 ayat 10 beritahu kepada kita, mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Untuk kita bisa kasih korban bakaran, imamnya harus terbakar dahulu. Dan dikatakan bahwa gembala yang benar harus mengajarkan orang kudus, jemaat, untuk bisa memberi diri mereka sebagai korban yang hidup kepada Tuhan. Maaf, saya tiba-tiba pakai bahasa Jepang. Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apakah kamu sedang partisipasi menyembah Tuhan, membuat diri kamu sebagai korban yang hidup, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan? Di saat kamu melakukan itu dan membuat penyembahanmu sebagai persembahan yang hidup, kamu bisa berdiam dan hidup dengan Tuhan untuk selamanya di gereja ini. Tetapi sedihnya ada banyak gereja di mana gembalanya sedang berseru, sedang berteriak, membuat banyak berisik, dan tidak mempersembahkan diri mereka sendiri sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan ada juga banyak orang kudus dan jemaat gereja yang tidak memberi dirinya sebagai persembahan yang hidup, dan mereka membuat lebih banyak berisik. Ini adalah masalah yang sangat serius. Dan gereja yang seperti itu tidak bisa menjadi gereja yang bisa berdiam dengan Tuhan untuk selamanya. Tetapi saya percaya gereja Sion bukan seperti itu.
Tetapi gereja Sion adalah gereja yang bisa berdiam dengan Tuhan untuk selamanya. Amin. Di tahun 1998, Oktober 23, waktu sebuah kebaktian pujian untuk penyembuhan hari Jumat melalui sebuah khotbah yang judulnya Bibir yang Mencintai Hidup. Pendeta Abraham Park di tengah-tengah firmannya, khotbahnya, dia mengatakan hal ini. Dia bilang, kamu pikir gereja itu kayak pekerjaan karir? Kayak kamu tuh seorang karyawan? Dia bilang, kamu akan masalah besar kalau kamu menganggap gereja itu seperti pekerjaan, seperti ke kantor. Ini semua hanya mendedikasi diri kamu dan melayani. Waktu orang Lewi dan imam dipilih, itu semua hanya mengenai mentabiskan diri dan melayani Tuhan. Gereja itu bukan di mana kamu jadi karyawan. Gereja itu pun bukan kayak pasar. Dia bilang, diri aku sendiri pun, semua hamba-hamba Tuhan di gereja ini sedang membuat janji dan mentabiskan diri kepada Tuhan. Kalau ada cobaan atau masalah kayak saling menuntut di gereja antara jemaat, kamu tidak bisa bilang diri kamu adalah hamba Tuhan. Karena saya kerja berapa banyak tahun lalu saya menuntut gereja ini untuk jumlah segini-segini. Maka hamba-hamba Tuhan di dalam gereja benar-benar ada dedikasi yang besar kepada Tuhan dan janji yang besar kepada Tuhan. Jemaat gereja pun harus sadar akan hal ini. Gereja ini bukan tempat kerja. Bukan tempat kerja yang di dunia kayak gitu. Menjadi pendeta itu bukan pekerjaan seperti karir, tetapi ini mengenai mentabiskan diri, dedikasi diri, dan melayani Tuhan. Dan ini sesuatu yang pendeta senior Abraham Park pernah mengatakan, bukan saya. Kalau orang Buddha, monk, biksu harus kemana? Ke kuil mereka. Pendeta harus kemana? Pendeta harus ke gereja. Mereka memang harus di dalam gereja. Kalau orang yang cari karir harus kemana? Mereka harus ke tempat pasar. Tetapi karena itu pendeta tidak boleh menganggap dirinya itu sama, setara, dan menganggap gereja itu seperti perusahaan mereka, atau mereka itu sebagai seorang bos dan bekerja kayak itu. Tapi gereja itu harus dianggap rumah Tuhan, dan mereka sedang melayani Tuhan di saat mereka di sana. Setelah Adam jatuh dalam dosa, dia jatuh dari tempat yang diberkati, dari tempat di mana Tuhan telah taruh dia. Dan dia diusir keluar dari Taman Eden. Dan hasil dari itu dia menjadi pekerja. Dia harus kerja keras untuk mengusahakan tanah. Hanya dengan keringat dia baru dia bisa makan dan hidup. Maka ini adalah hal alami untuk pekerja di dunia ini tetap di pasar, dan untuk orang Tuhan datang ke gereja dan melayani Tuhan. Tetapi kalau ada hamba-hamba Allah dengan sikap yang salah, hanya berusaha cari duit di dalam gereja, maka gereja itu bukan tempat di mana Tuhan bisa berdiam.
Malaki pasal 2 ayat 7 beritahu kepada kita orang-orang Tuhan harus memiliki firman Tuhan di bibir mereka dan harus ada perbuatan Tuhan juga. Karena gembala adalah singa dan pemimpin yang diutus oleh Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pendeta atau gembala harus mengajarkan gereja untuk bisa membedakan baik dari jahat, kudus, dan yang tidak kudus. Alkitab beritahu kepada kita bahwa gembala yang kudus itu harus mengajarkan firman, yaitu jemaat, bagaimana membedakan yang kudus dan yang tidak kudus atau yang cemar. Dia harus mengajarkan gereja apa yang cemar dan yang tidak cemar. Dan gembala yang benar tidak perlu cari keuntungan dia sendiri. Dia harus lebih peduli untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Allah Bapa. Dia tidak boleh merampas kemuliaan Tuhan untuk diri dia sendiri. Dia tidak boleh menganggap jemaat Tuhan itu sebagai orang dia sendiri, umatnya. Nggak boleh mencemarkan nama Allah Bapa. Di dalam Alkitab ada nama yang disebut Kaleb. Kaleb artinya anjing dalam bahasa aslinya. Anjing yang setia kepada pemiliknya, majikannya sampai mati. Tapi anjing yang gila akan menggigit dan menyerang majikannya sendiri. Ini ada tulisan Cina Kuang yang artinya terang atau sinar. Dalam Korea artinya gila juga, kayak anjing gila. Jadi bisa anjing yang lampunya terang atau anjing yang gila. Kayaknya saya membuat pendeta Sam ini tersiksa. Jadi Kaleb itu beritahu kepada kita, arti namanya beritahu kepada kita, jadilah anjing yang setia, yang bersinar tenar dengan kemuliaan Tuhan. Jangan menjadi anjing yang gila. Roma pasal 16 ayat 17-18 beritahu kepada kita ini. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tetapi saya percaya di gereja Sion ini saya doa agar gereja ini menjadi gereja Sion, di mana melalui gembalanya kita bisa membedakan baik dan jahat, membedakan apa yang cemar dan tidak cemar. Saya doa dan memberkati dalam nama Tuhan, gereja Sion ini bisa menjadi gereja yang berjalan dengan integritas, bekerjakan kebenaran dan menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya berkati dan doa ini dalam nama Tuhan, kalian semua menjadi Sion yang kudus, gereja Sion sejati sampai akhir. Dan terakhir, poin yang ketiga,
Ini adalah gereja di mana Tuhan berdiam selamanya adalah gereja yang perbuatan dan pembicaraannya itu konsisten. Dan ini adalah gereja di mana Tuhan berdiam untuk selamanya dan akan berjalan bersama mereka untuk selamanya. Umat Israel berjalan di padang gurun 40 tahun dan menyembah Tuhan, tetapi Tuhan tidak menerima penyembahan mereka. Mungkin karena mereka menyembah dengan cara mereka sendiri, sesuatu yang Tuhan tidak suka dan tidak terima. Kita harus menjadi satu dalam pembicaraan kita dan perbuatan kita. Ada yang lihat atau tidak, kita harus setia untuk menggenapi janji kita dengan Tuhan dan manusia lain. Ada yang orang lihat atau tidak, Tuhan ada di sana atau tidak, hati kita tidak boleh berubah. Dan kadang perbuatan kita begitu beda, di sangat ada orang lihat dibandingkan nggak ada orang yang lihat. Tetapi Alkitab beritahu kepada kita, bahkan perkataan perbuatan kita harus ada integritas, kebenaran, dan perkataan yang benar. Dan penulis Mazmur beritahu kepada kita, orang seperti itu tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan, tidak bisa diam dalam rumah Tuhan. Alkitab beritahu kepada kita, orang yang tidak tahu Tuhan mereka siapa, mereka adalah orang yang telah jatuh. Mereka itu adalah orang yang korup, yang akan binasa. Mereka tidak mengikuti keadilan Tuhan. Dan mereka itu anak-anak yang korup, yang rusak. Dan mereka telah jatuh lebih jauh dari Tuhan. Menganggap hikmat Tuhan itu sebagai kebodohan. Dan Yesaya pasal 1 ayat 3-5 beritahu itu kepada kita. Bahkan sapi lembu tahu majikan mereka itu siapa, Tuhan mereka. Keledai tahu rumah majikannya di mana, kandangnya di mana. Tetapi dia bilang, umatku Israel tidak tahu dan tidak mengerti. Dan Tuhan itu berseru, umatku yang telah jatuh, mereka korup dan mereka semua akan jatuh, akan binasa. Dan dikatakan bahwa mereka telah menolak Allah Israel dan mereka telah jatuh. Dan dia berseru, kenapa kamu tidak berbalik dari kejatuhan kamu dan cara-cara kamu yang korup? Dan dikatakan seluruh hati dan tubuh udah sakit dan kena penyakit. Menurut kamu orang-orang ini yang telah jatuh, yang korup dari Israel, apakah mereka begitu dari awalnya? Meliaki pasal 2 ayat 1 beritahu kepada kita bahwa tadinya hukum Allah ada di dalam bibir mereka. Dan dikatakan bahwa mereka tidak memiliki ketidakbenaran di bibir mereka. Tetapi dikatakan kamu telah berbalik dari jalan kebenaran dan membuat banyak orang tersandung. Tadinya ada gembala yang benar, tetapi
Mereka telah berbalik dari Tuhan karena keserakan mereka sendiri. Berbalik. Tetapi kita harus ingat, di saat kita melakukan hal itu, satu-satunya yang tertinggal di dalam hidup kita adalah kegelapan, kekosongan, dan kebingungan. Hukum kebenaran. Bukan sesuatu yang kita jalankan kalau menguntungkan dan buang kalau tidak menguntungkan. Kita tidak bisa bilang tidak ada orang seperti itu di antara kita. Kita melihat hal-hal itu terjadi di sekeliling kita. Malaki pasal 2 ayat 7-8 beritahu kepada kita bahwa bibir seorang imam harus memelihara pengetahuan dan hikmat. Tetapi kalau seorang gembala tidak bisa menyampaikan kebenaran dan hikmat dari firman Tuhan, maka baik apa yang bisa keluar dari mulut dia? Apakah ada kebaikan yang bisa keluar dari mulut dia? Tapi pada akhirnya mereka akan membuat banyak orang itu untuk tersandung dan jatuh dari Tuhan. Orang yang seperti itu tidak akan berdiam di dalam rumah Tuhan. Mereka tidak bisa berdiri di hadapan bait suci Allah. Mereka akan mengikuti keinginan daging mereka sendiri. Dan orang-orang inilah orang-orang yang milik kedagingan. Mereka membuat gereja itu mempecah belah dan mengikuti keinginan mereka sendiri. Dan Alkitab bilang, mereka adalah orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Yudas pasal 1 ayat 18-19. Yudas 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka oleh menghina menguasa Allah serta menghujat semua yang mulia. Tetapi aku baca salah. Yudas 1 ayat 19-20. Orang-orang yang mengikuti keinginan daging tidak mengikuti kebenaran Allah. Jadi mereka adalah pemecah belah dan dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Yakobus pasal 1 ayat 15 juga bilang orang yang mengikuti keserakan mereka ingin lebih dari yang seharusnya, akhirnya mereka akan berdosa dan jatuh dalam maut. Orang yang sangat berhikmat, yang sangat tua, suatu hari dia berjalan, dia ketemu dua orang. Mereka jalan bersama-sama, mereka bertiga, lalu tiba di sebuah titik di mana mereka harus berpisah. Dan orang yang berhikmat itu bilang kepada dua orang yang bersama dia, terima kasih kepada kalian, saya bisa sampai jalan ini tanpa rasa kesepian. Saya ingin memberi kalian keinginan kalian karena kalian sudah temenin saya sepanjang ini. Dan dia bilang, apa yang kamu mau saya akan berikan, dan yang bicara dulu saya kasih duluan, tapi yang bicara kedua saya kasih 2 kali lipat. Jadi dua-duanya diam. Dua orang tuh dua-duanya diam. Karena kalau saya kasih tahu apa yang saya mau duluan, yang satu lagi dapat 2 kali lipat. Maka mereka berdua nggak bisa bicara. Jadi mereka saling nunggu yang satu lagi untuk ngomong duluan. Tetapi karena yang lebih serakah lebih kuat, dan dia bilang, kamu nggak mau ngomong duluan, saya akan bunuh kamu kalau kamu tidak bicara duluan. Dan tiba-tiba mereka mulai
ada kekasaran dan yang lebih lemah, apa yang dia harus lakukan? Dia nggak mau dipukul. Jadi dia bilang keinginan dia duluan. Dan menurut kamu dia bilang apa? Dia bilang, keluarin mata aku yang sebelah ini. Dan akhirnya mata dia satu hilang. Dan orang yang terakhir hilang 2 mata. Tetapi seandainya mereka bekerja bersama dengan baik, apa yang akan terjadi? Kalau mereka bisa bekerja bersama dengan baik, mereka akan terima berkat yang begitu besar. Keserakahan yang menghancurkan mereka berdua. Saya percaya dan saya yakin tidak ada orang seperti itu di Gereja Sion. Setiap kali saya ketemu kamu, saya ada perasaan seperti ini. Membuat saya ingat Mazmur 133. Betapa indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Dan saya rasa sepertinya embun itu turun ke Gereja Sion, dan di atas Gereja Sion itu Tuhan menumpahkan berkat-berkat-Nya. Dan setiap kali saya datang ke sini, saya merasakan bahwa ini adalah tempat di mana Tuhan mengirim berkat kekekalannya ke sini. Dan saya percaya dengan melihat kamu, Tuhan lebih senang dari saya. Di tempat mana lagi Tuhan berada kalau Tuhan nggak bisa di Gereja Sion untuk selama-lamanya? Apa yang Tuhan ingin dari kita adalah untuk kita takut dengan Tuhan dan hormati Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan Alkitab beritahu kepada kita itu menjadi awal dan akar dari hikmat kita. Saya memberkati dalam nama Tuhan, Gereja Sion akan ada perbuatan dan perbicaraan yang nyambung dengan firman Tuhan agar tempat ini bisa menjadi tempat kediaman yang kekal untuk Tuhan. Sampai hari yang terakhir, sampai kerajaan Tuhan itu genap. Semoga Tuhan itu lanjut bersamamu untuk selamanya. Dan saya ingin ambil kesimpulan sekarang. Gereja yang kudus adalah gereja di mana integritas, kebenaran, dan perkataan yang benar dari Tuhan itu keluar. Dan itu adalah Gereja Sion. Di saat pekerjaan Tuhan ada di sana, pekerjaan Tuhan yang hidup. Di mana ada pekerjaan Tuhan yang hidup ada di sana, disitulah Gereja Sion. Di situ adalah Sion, dan nama gereja kalian adalah Sion, dan saya percaya secara rohani dan fisik kalian semua akan menerima berkat Sion. Tuhan kita yang hidup, yang bekerja bahkan sampai hari ini, akan bersamamu sampai hari yang terakhir. Dan coba pikirkan tentang keturunan Zadok. Mereka di saat orang lain mengabaikan tugas untuk melayani Tuhan, keturunan Zadok tidak mengikuti perjalanan yang salah dari umat Lewi. Mereka dengan setia
menggenapi tugas yang Tuhan telah berikan. Oleh karena itu mereka dipilih untuk melayani bahkan dalam bait suci Yeskiel. Saya sungguh-sungguh doa dan memberkati dalam nama Tuhan agar anggota Gereja Sion akan menjadi keturunan rohani Zadok. Dan semoga kamu bisa menggenapi integritas, kebenaran, dan ucapan yang benar. Dan keadilan. Dan menjadi gereja di mana Tuhan diam untuk selama-lamanya. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup dan bekerja di dalam diri kami, melalui Gereja Sion ini, Engkau tidak istirahat dan selalu menggenapi kehendak-Mu dan pekerjaan penebusan-Mu. Engkau telah mendirikan gereja ini dan meluaskan gereja ini. Dan di tengah-tengah berkat di mana Engkau telah mengutus pekerja-Mu dan mendirikan mereka, semoga gereja ini hari demi hari bertumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga ini menjadi tempat kediaman-Mu untuk selamanya. Semoga jemaat Gereja Sion menjadi umat berharga-Mu yang memiliki integritas dan melakukan kebenaran dan keadilan. Engkau telah menaruh gembala setia-Mu di sini, maka bekerja melalui dia, pakai dia untuk menggenapi pekerjaan penebusan-Mu yang besar. Percaya bahwa Engkau akan menjawab doa kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.